satukan hati, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari yang indah ini. Kami bersyukur buat nafas, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat keluarga kami, baik suami, istri, orang tua, bahkan anak cucu kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami boleh menikmati pagi, siang, petang, hingga malam hari ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga bersyukur buat makan, minum, pakai yang tidak kekurangan Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih kami bersyukur buat masa depan kami yang pasti bersama dengan Tuhan. Terlebih buat karya keselamatan sebagai anugerah agung yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan telah lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Saatnya tiba hati kami mau terbuka, kami siap diajar, dilawat, dinasehati lewat firman-Mu. Dalam program malam hari ini adalah pembinaan iman. Dan mari Bapa, kami terbuka untuk diajar. Biar kiranya pewahyuan itu mengajar kesadaran kami penuh. Sehingga hidup kami memiliki hubungan yang baik dekat dengan Tuhan. Karena firman-Mu berkata orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya akan selalu mendapatkan ketenangan. Dan bila Tuhan dapati umat-Mu yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang susah hati, Tuhan berikan penghiburan. Yang terikat, terbelenggu, Tuhan jamah bebaskan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami terlalu percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Mari Tuhan, kami undang seluas-luasnya Engkau bekerja, sebebas-bebasnya Engkau wahyukan kebenaran firman-Mu bagi kami. Sehingga ada pemulihan di dalamnya, ada pertobatan di dalamnya, ada hidup yang baru, ada hati yang digantikan yaitu hati yang baru. Sehingga kami tetap fokus kepada Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari Tuhan, kami siap buka hati untuk sendengkan telinga dengar firman-Mu. Maka berbicaralah bagi kami sekalian, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Umat Tuhan yang diberkati, mari bersama kita katakan amin. Sebelum saudara duduk, cari minimal 5 orang, kasih tos, katakan malam dahsyat luar biasa buat kita semuanya. Puji Tuhan, sukacita Allah mewarnai setiap kita semuanya. Haleluya. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Shalom. Apa kabar pada malam hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dalam membagi sukacita Allah lewat kebenaran firman Tuhan buat malam hari ini. Minggu kemarin hambanya Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong telah menyampaikan tentang janji Allah. Sepanjang tahun ini beliau akan membahas tentang janji Allah. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar untuk mengerti arti sebuah kesabaran dalam hidup kita. Amin saudara. Nah untuk itu mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kapan kira-kira kedatangan Tuhan saudara? Halo jamaah. Kira-kira kapan kedatangan Tuhan? Jawab aja saudara, salah benar jawaban saudara tidak mengurangi saudara masuk neraka atau surga. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk sabar. Artinya sabar di sini saudara tidak terbatas oleh yang namanya waktu. Katakan tidak terbatas oleh waktu. Haleluya. Sampai kedatangan Tuhan, tidak ada yang tahu. Firman Tuhan juga mencatat anak manusia tidak. Malaikat pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Nah,
Dari sini saudaraku sekalian, maka nilai kesabaran itu harus menuju sempurna. Katakan harus sempurna. Cuman untuk mengolahnya susah ya saudara. Baru kena masalah sedikit kita marah sama Tuhan. Baru punya persoalan sedikit marah sama Tuhan. Ngomel sama Tuhan. Dan ingat baik-baik saudaraku sekalian, kenapa bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian? Orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, tidak ada satupun yang masuk tanah perjanjian. Cuman yang lahir di padang gurun, kecuali hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Hal ini hendak menunjukkan kepada kita karena bangsa Israel, saudara, memiliki 4 dosa berat di mata Tuhan. Yang pertama adalah persungutan, katakan persungutan. Yang kedua adalah pemberontakan, katakan pemberontakan. Ketiga adalah penyembahan berhala, hati-hati saudara. Dan yang keempat adalah kedegilan hati. Apa itu degil hati saudara? Orang yang sudah melihat mujizat, orang yang sudah disertai oleh Allah, pada saat dia menghadapi masalah sulit, dia teriak. Udah 30 tahun ikut Yesus, masih teriak, di mana sih engkau Tuhan? Masih suka tanya, engkau ada apa enggak sih? Orang-orang model begini sebenarnya hatinya degil, saudara. Halo? Coba lihat kiri kanan, bilang bukan kamu kan? Bisa tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka enggak masuk saudara, enggak masuk. Bahaya. Pemberontakan yang namanya sungut-sungut, penyembahan berhala, kedegilan hati, tidak akan pernah membawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini sebagai satu pelajaran yang penting buat kita. Selanjutnya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia apa saudara? Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ada sebuah penantian. Jadi ada waktu, saudara. Nanti saya akan beritahu ya, kesabaran itu seperti apa. Ayat 8 kita akan baca bersama-sama. 2, iya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena apa, saudara? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi sabar. Katakan sabar. Sabar dalam segala susahmu. Sabar, Tuhan selalu sertaku. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padaku. Amin. Ya, ada orang yang namanya sabar, tapi tidak sabar. Banyak, saudara. Saya pernah KKR di Medan 9 tahun yang lalu, yang jemput saya, saudara, namanya Sabar. Waktu ketemu di Polonia, dia langsung samperin saya sambil bertanya, Bapak Pendeta Julius? Saya jawab, iya. Saya sendiri, terima kasih kita boleh jumpa Pak Julius, apa kabar? Baik-baik. Saya yang akan jemput Pak Julius, yang antar kepada Pak Julius selama pelayanan di Medan. Nama saya Sabar. Wah, saya berpikir begini saudara, wah namanya aja udah bagus ya, Sabar. Pasti orangnya sabar. Tiba-tiba dia tanya begini, Pak Pendeta, kita mau keliling-keliling kota Medan atau langsung ke hotel? Langsung saya jawab, saya pertama kali datang ke kota Medan. Alangkah baiknya kalau kita keliling-keliling dulu gimana? Wah, boleh Pak Pendeta dengan senang hati. Akhirnya diantar saya saudara ya, keliling kota Medan. Dia kasih tahu ini jalan ini pusat pemerintahan ini, pecinan ini, kemudian ini India Keling tempatnya di sini. Dia kasih tahu, oh ini Istana Maimun gitu ya kan saudara. Tiba-tiba waktu kita mau masuk kota, saudara, ada becak motor yang motong. Kaget dia, ada becak motor motong, saudara, nggak kasih aba-aba. Sama kayak bajai di kota Jakarta, belok kanan, belok kiri, hanya Tuhan yang tahu. Tiba-tiba dia nyelonong, wes, gitu ya kan. Tiba-tiba dia buka jendela,
kaca mobilnya, saudara, terus dia teriak, setan kau. Masih belum puas dia teriak, keong kali kau. Saudara bisa bayangkan. Orang yang namanya sabar, begitu dia kaget karena ada becak motor, dia rem mendadak, langsung seketika mulutnya juga mengeluarkan kata-kata kutuk. Halo? Langsung saya pegang pahanya. Saya bilang, Pak sabar, sabar dong. Dia lihat saya begini, saudara, sampai memerah mukanya. Sambil berkata dia, Pak pendeta, maaf, aku keceplosan. Saya langsung tanya begini, Kak, ada pendeta saja kok keceplosan, apalagi tak ada pendeta. Pastilah kok keceplosan melulu kau. Haleluya. Nama sabar tapi tidak jaminan kan saudara? Haleluya. Ya. Makanya kesabaran itu harus muncul sebagai sebuah nilai. Kenapa saudara? Karena ini juga menyangkut yang namanya buah roh. Katakan buah roh. Sabar. Haleluya. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-9. Sama-sama yuk saudara kita baca 2 iya. Saudara-saudara janganlah apa? Bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan apa saudara? Dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah tuh saudara, saya sudah jelaskan tadi. Bangsa Israel nggak masuk ke tanah perjanjian karena ada dosa persungutan. Nah, kita bersungut-sungut itu sudah berada dalam hukuman Tuhan, saudara. Kenapa? Orang yang bersungut-sungut pasti hatinya tidak damai. Betul nggak? Hatinya tidak sejahtera. Ia kehilangan sukacita. Dan akhirnya bawaannya marah. Mengurangi umur yang harusnya panjang jadi pendek tuh. Yang harusnya tidak ada penyakit jadi bludreknya kumat. Betul kan? Haleluya. Ya, sudah ada dalam hukuman, saudara. Mengerikan loh. Coba ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-10 yuk baca sama-sama 2 iya. Saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nabi punya tugas menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Baik pesan dengan nada kasar maupun dengan nada lembut. Ada yang bisa terima kalimat-kalimatnya, ada yang tidak bisa terima. Akhirnya resiko oleh seorang nabi yang harus dia pikul bisa saja saudaraku sekalian, ia dihakimi. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh, termasuk Tuhan kita Yesus Kristus. Betul tidak? Haleluya. Ya. Saudara sebagai seorang pemimpin, engkau mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu baik, tetap aja saudaraku sekalian ada orang yang disenangkan, ada orang yang didukakan. Ada orang yang diuntungkan, ada orang yang dirugikan. Itu adalah sebuah risiko. Haleluya. Betul tidak? Ya. Saudara sabar, ada untungnya. Saudara tidak sabar, ada risikonya. Berbahaya juga, saudara. Dan mari kita mau belajar bersama-sama sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu titik balik hidup kita untuk menyadari bahwa kesabaran itu penting. Katakan kesabaran itu penting. Ayat 11 sama-sama kita baca 2 iya. Sesungguhnya kami menyebut mereka apa saudara? Berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Makanya orang yang sabar disebut berbahagia. Betul tidak? Bukankah kebahagiaan itu menjadi perburuan dari setiap manusia? Tetapi sebenarnya saudara kesabaran itu adalah sebuah sikap untuk menghadapi setiap keadaan. Terpancing, terprovokasi atau tidak dia. Betul tidak?
Maka firman Tuhan dicontohkan. Namanya Ayub. Kehilangan segala-galanya. Dari orang yang paling kaya di timur, kata Alkitab saudara. Tiba-tiba kekayaannya habis. Bahkan anak-anaknya habis. Harta bendanya habis. Bahkan kesehatannya pun habis. Dia dirongrong oleh penyakit bara dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tetapi kalau saudara pelajari dalam firman Tuhan, maka dikatakan Ayub di dalam pergumulannya, mulutnya tidak berbuat dosa. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Menghadapi masalah yang berat. Pada saat dia sakit, harusnya istri menjadi penolong. Tetapi istri Ayub datang dengan segala kegagahannya sambil teriak. Masihkah engkau bertekun dalam doamu itu? Kutukilah Allahmu dan mate mahoklah engkau. Coba lo saudara. Matilah engkau. Kalau saudara punya istri model begini Pak, kira-kira apa yang kamu buat? Kira-kira nih istri udah begini, kita sementara berdoa lagi susah sakit nih saudara. Istri ndak ngerawat, tiba-tiba dia datang dengan gagahnya. Sambil ngomong seperti itu, kira-kira sikap saudara gimana Pak? Engkau akan ngomong sama istrimu kira-kira gimana nih? Halo Bapak? Ini kira-kira nih Pak, udah sakit, udah bangkrut, habis, harusnya perlu dukungan dari istri yang disebut Alkitab sebagai penolong. Ini bukan menolong tapi menodong, merongrong dan menggonggong. Kira-kira sikap kita gimana Pak? Halo, masih sabar? Atau gimana kira-kira nih Pak? Kasih contoh aja Pak, kira-kira gimana? Ada istri model begini nih. Mama memang bacotnya bagus tetapi lebih bagus kalau diam. Bisa kepancing loh saudara. Tapi Ayub sama sekali enggak terprovokasi itu sama istrinya. Kenapa? Dia mampu menahan kesakitan. Dia mampu menahan beban yang berat. Dia mampu menahan segala situasi ataupun keadaan yang tidak menyenangkan. Kalimat yang keluar dari mulutnya Ayub, dia berkata kepada istrinya dan dia menjawab, masakan yang baik dari Allah saja yang kita terima, sedangkan yang buruk tidak. Wah, kalimat itu saudara dalam maknanya, betul? Masakan yang baik saja yang kita terima dari Allah, sedangkan yang buruk tidak. Wah, kalau kita sampai berkata seperti itu, kesabaran kita udah tingkat tinggi, saudara. Haleluya. Kadangkala kita aja di mobil ya saudara, kita mau nyalip karena buru-buru. Ada orang yang di kanan, udah jalannya lelet, udah ditintin gak mau minggir, tetap aja di situ saudara. Sedangkan saudara mau nyalip, kan tempat nyalip di sebelah kanan, ya kan? Kira-kira pertanyaan saya, terprovokasi gak? Kita udah nyetir mau cepet-cepet nih misalnya, mau ke kantor, yang di depan. Malah asik-asik dia menikmati jalanan, kayaknya jalanan itu punya neneknya gitu ya. Udah tintin, didim-dim gak mau minggir saudara. Kira-kira sikap kita gimana? Terprovokasi gak? Ini orang gimana ini? Sedangkan di sini mungkin ada truk, di sini ada truk, tinggal dia. Sama-sama kita nyalip gak bisa. Dia juga ngikutin jalannya truk. Gila nih manusia. Gitu kan. Hanya ada dua kemungkinan saudara. Satu, dia mungkin baru belajar, baru punya mobil baru. Dan yang kedua, saudaraku sekalian, dia mungkin lagi menikmati jalanan itu. Dia menikmati mobil barunya dan menikmati jalanan itu. Bisa saja. Mungkin ada yang ketiga, memang geblek. Nah ini. Kadangkala kita terprovokasi, ini orang setan bener nih orang. Nggak mau minggir, akhirnya kita ngalah kan. Ngedumel nggak? Hati kita marah. Itu aja kita udah terprovokasi saudara. Dianggap kita nggak sabar, gagal kita. Padahal dari rumah kita udah berdoa supaya jadi orang sabar. Kalau saudara sedang berdoa untuk jadi orang sabar,
pasti ada orang-orang yang jengkelin yang ada di samping saudara. Pasti tuh. Habis berdoa seperti itu ada orang-orang di sekitar kita itu yang bikin jengkel. Sebenarnya baik enggak? Pada saat saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan saya sabar. Tiba-tiba ada orang yang bikin jengkel sama saudara. Kira-kira doa dijawab enggak? Jawab. Halo? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu pada saat engkau berdoa agar supaya Tuhan memberikan kesabaran. Tuhan sebenarnya sudah memberikan kesabaran. Cuman kita sedang dilatih. Naik tingkat enggak? Kira-kira sampai di sini ngerti saudara? Halo? Haleluya? Ya. Coba saya bikin pendahuluan seperti ini. Klik langsung saja. Etimologi sabar dalam bahasa Inggris dituliskan dengan kata long suffering. Atau dalam bahasa Yunaninya disebut dengan kata makrotumia. Long suffering terjemahannya bebas itu saudara penderitaan besar. Long itu panjang, suffer itu susah. Kesusahan panjang gitu. Jadi artinya begini, kalau ini adalah titik latihan kita untuk menjadi sabar. Dan tiba-tiba ada orang yang ngejengkelin, ada kesusahan, ada persoalan, ada pergumulan. Nah dari titik nol ini kita berjalan, kita sebenarnya belum sabar. Tetapi pada saat akhir garis finish ini bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun. Kita bisa lolos mencapai garis finish, baru kita disebut orang sabar. Nah bahasa Yunaninya lebih mantap lagi tuh saudara. Makro itu artinya besar. Tumia itu adalah kesulitan. Jadi kesulitan besar. Orang yang mampu, saudara, dari titik nol menghadapi kesulitan besar, dia mampu bertahan dengan tidak bersungut-sungut. Nah, pada saat dia masuk titik atau waktu finish, ini bisa seperti saya sebutkan tadi, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Orang yang lolos sampai garis finish, yang tidak bersungut-sungut, itu baru namanya sabar. Susah enggak? Susah enggak jadi orang sabar? Halo? Kita diinjek-injek orang, sabar. Enggak ngomong apa-apa, sabar. Enggak berani ngomong apa-apa. Digetok orang, sabar. Ini bodoh namanya. Udah disiksa orang, diem aja. Yang ngomong. Masalahnya apa sih Pak? Bapak kok modelnya kayak begitu? Tapi dengan bahasa santun. Betul enggak? Kata-kata firman, kalimat firman yang kita ucapkan, kalau perlu kita doakan. Bisa enggak saudara habis disakitin orang terus doain orang? Nang ning. Halo? Bisa enggak saudara? Disakitin orang tetapi bisa doain orang? Susah. Tapi itu perlu dilatih saudara. Bukankah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas dengan doa? Nah, Yesus saja perintahkan kita, musuh saja kita doakan. Halo, apalagi saudara-saudara seiman. Atau yang tidak seiman tetapi sesama manusia. Itu bukan musuh, saudara. Perlu kita doakan. Halo, haleluya. Ya. Nah, sebenarnya kata sabar ini, saudara, selain etimologi kata sabar itu sendiri, sebenarnya ini adalah usaha keras atau kemauan keras untuk meredam gejolak kemarahan. Pada saat kita meredam gejolak kemarahan itu berat. Di hati ini berat saudara. Benar loh. Sampai nahan marah gitu ya kan. Sampai muka udah merah kita tahan. Wih. Apalagi yang nyakitin orang di depan mata saudara. Bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak kita. Apalagi mertua. Sampai kita himbau sama Tuhan. Ini mertua saya kayaknya selalu nyakitin hati saya. Tuhan umurnya kan udah 70 kayaknya udah pantas pulang deh tuh. Dosa kita saudara. Kita berdoa tapi bikin dosa. Nah itu dia. Hati-hati saudara. Haleluya. Jadi orang yang mampu meredam gejolak kemarahan.
Ada usaha. Nah, usaha itu saya sebut sebagai sebuah proses. Katakan proses. Panjang waktunya, terserah saudara. Waktunya, kekuatannya ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau saudara mampu bertahan, lolos. Kalau tidak bertahan, keceplosan juga kita ngomong. Haleluya. Tiba-tiba keluar brengsek lu edan lo. Bisa begitu saudara. Makanya tidak heran kalau suami istri lagi berantem. Kan begitu. Apalagi saling menyetankan. Wih, dasar lu, setan lu. Laki-laki gak berguna lu. Lu perempuan gak berguna. Lu yang setan. Kalau gua setan, lu koordinatornya. Nah, saudara. Bisa begitu. Gak tahan artinya. Yang keluar adalah kata-kata kutuk, kata-kata makian, bukan kata-kata berkat. Gagal kita. Halo? Makanya belajar saudara. Belajar sabar itu tidak gampang. Betul? Ayo selanjutnya. Sampai di sini kira-kira jelas saudara? Ya, kita lanjut ya. Sabar salah satu sifat mulia yang ingin dimiliki oleh semua manusia. Namun untuk menjadi sabar, bukanlah usaha semudah kita membalik telapak tangan. Karena kesabaran adalah hasil olah sebuah kesadaran hati dalam perjuangan dan proses hidup yang panjang. Loh, saudara. Hidup yang panjang. Ini salah satu proses. Tuhan sedang mengajar kita untuk menggosok karakter kita, ego kita, agar supaya hasil rohani kita jadi halus. Semakin digosok saudara, semakin halus, semakin digosok semakin halus. Tetapi pada saat proses gosokan itu sakit. Nah itu tadi. Yang etimologi kata sabar itu tadi sebagai usaha keras untuk menahan gejolak amarah itu sakit itu saudara. Rasanya ingin balas dendam kita. Kalau perlu apa yang dia lakukan kepada kita, kita akan balas jauh lebih berat dari apa yang dia lakukan. Itu tabiat manusia. Halo? Haleluya. Itulah sifat manusia, saudara. Selanjutnya ya. Nah, makanya kesabaran itu berkait dengan kedewasaan rohani. Katakan kedewasaan rohani kita. Haleluya. Semakin menghadapi persoalan, semakin dia terus-menerus diproses. Nah, itu adalah bentuk latihan. Kenapa? Coba kita lihat ya ayatnya, saudara ya. Bukan ayat ya. Tapi kedewasaan rohani itu sangat berkait dengan yang namanya kestabilan jiwa. Yang kedua, sangat berkait dengan emosi jiwa kita. Kemudian yang ketiga, ini merupakan satu sikap mulia untuk menerima didikan atau ajarannya Tuhan. Dan yang keempat, ini adalah sebuah proses pembentukan. Katakan proses pembentukan. Haleluya. Ya. Karena kalau kita sampai menduduki kedewasaan rohani, saudara ingat baik-baik. Ini tidak bergantung usia. Tetapi kesediaan untuk diproses itu. Haleluya. Bukan faktor usia. Untuk menjadi tua itu udah pasti. Tetapi untuk menjadi dewasa itu butuh proses, saudara. Haleluya. Tua pasti. Seirama bergulirnya waktu kita akan tua. Tetapi untuk mengerti hikmat Allah. Untuk memiliki pengetahuan firman. Untuk mau diproses. Nah itu tadi, saudara. Itu perlu waktu. Butuh waktu. Haleluya. Nah mari kita jalani saudara. Jangan pernah berputus asa. Karena proses kesabaran itu saudara. Sebenarnya tujuannya agar supaya kita menjadi dewasa. Haleluya. Menjadi apa saudara? Dewasa. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai. Mempelai wanitanya. Mempelai itu saudara tidak mungkin anak-anak. Apalagi karakternya anak-anak. Bukan hanya parasnya yang cantik, tetapi juga dewasa, betul tidak? Haleluya. Iya. Sampai di sini saudaraku sekalian, kira-kira bisa mengerti ya. Lanjut ya. Makanya setiap hari Selasa saudara ada pembinaan iman di tempat ini supaya kita belajar bersama-sama. Selanjutnya ya. Berkait juga yang kedua dengan yang namanya benturan hidup oleh berbagai keadaan.
Nah makanya pada saat ada keadaan yang baik dan tidak baik menerpa kita, maka kita dianjurkan untuk selalu mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Kenapa? Karena mengucap syukur adalah tanda kita menerima setiap keadaan yang dihadapkan di dalam setiap kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik, saudara. Tapi ada keadaan-keadaan yang mengguncangkan iman kita. Dan ini merupakan satu hal yang patut kita syukuri. Betul tidak? Hari-hari kita, termasuk banjir yang akhir-akhir ini datang, perlu kita syukuri. Bersyukur itu saudara menerima setiap keadaan yang memang Tuhan siapkan untuk kita hadapi. Makanya orang yang tahu bersyukur itu saudaraku sekalian, tanda ia dewasa. Yang kedua, ia belajar untuk rendah hati. Dan yang ketiga, menyadari bahwa setiap keadaan itu adalah bagian dari setiap hidup kita. Bagian dari hidup yang harus kita jalani. Saudara. Setuju? Nah, makanya kesabaran itu juga berkait dengan namanya yang benturan hidup ya. Oleh berbagai keadaan. Bisa saja dia dihadapkan kepada hal-hal yang membuat dia gampang marah. Akhirnya putus asa, mudah patah hati. Tidak mampu menahan gejolak jiwa, saudara. Tidak tabah, tidak tahan banting. Wah. Padahal proses ini sebenarnya agar supaya saudara dilatih untuk tidak lekas marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati, mampu menahan gejolak, tabah dan tahan banting. Makanya ya kenapa ya yang hidup orang-orang yang tahan banting mulai dari hidupnya susah pada saat dia dewasa. Nah orang-orang yang punya semangat berjuang, mereka lah yang berhasil saudara. Tetapi orang yang gampang putus asa, lekas marah, mudah patah hati, kehilangan semangat, mereka tidak akan dapatkan apa-apa. Akhirnya dia hanya menyesali diri sambil berkata, Tuhan hidup ini kok susah begini ya. Kalau gua tahu hidup saya susah begini Tuhan, lebih baik gua nggak hidup deh, mati aja deh. Tapi giliran mau mati takut juga dia. Minta sembuh juga. Haleluya. Ya itu loh manusia saudara. Dikasih hujan ngomel. Kasih panas ngomel. Turun salju ngomel. Aduh, mana ada manusia yang tidak pernah ngomel dalam hidupnya, saudara. Siapa yang tidak pernah ngomel dalam hidupnya? Angkat tangan. Saya akan acungin jempol, saudara. Engkau orang hebat. Lu nggak ada yang angkat tangan? Iya, suka ngomel. Itu loh jati diri manusia. Makanya Alkitab mencatat kecenderungan manusia itu bikin dosa, saudara. Dosa yang kelihatannya tidak bikin apa-apa, nggak bikin susah orang, itu sungut-sungut. Wah, di mata Allah itu termasuk dosa besar loh. Cuman tidak pernah kita hitung loh saudara. Itu yang berbahaya sebenarnya. Halo, karena bersungut-sungut tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Itu dia. Haleluya. Ya, selanjutnya. Kesabaran berkait erat juga dengan yang namanya ketenangan dalam menyikapi keadaan. Coba lihat. Nah, kalau kita mampu mengendalikan perasaan, sehingga kita akan mampu tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kalau keputusan itu kita ambil dalam keadaan panik, dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Nah biasanya keputusan-keputusan itu merugikan. Saudara keluarga. Tiba-tiba nggak tahan marah, ngomong sama istrinya atau suaminya. Kalau begini kita udah nggak cocok lagi, cerai. Keputusan marah, keputusan emosi seperti itu saudara, itu sangat merugikan. Makanya pada saat manusia itu panik, kalimat-kalimat yang harusnya tidak kita ucapkan, kita ucapkan. Berarti orang-orang yang seperti ini udah gagal dalam kesabarannya. Halo, haleluya. Nah ketenangan dalam menyikapi keadaan termasuk pikiran dan perasaan harus sejalan saudara. Pikiran, perasaan seimbang. Ini jiwa. Jadi jiwa juga tidak boleh terprovokasi oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang menyimpulkan bahwa keadaan-keadaan yang Tuhan hadapkan kepada kita tidak semuanya negatif. Betul?
Haleluya. Kadang-kadang lewat kesusahan kita, saudara, justru di tengah kesusahan itulah Tuhan ada. Justru di tengah kesusahan itulah Tuhan hadir. Betul tidak? Justru di gelombang yang besar itu Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan sangat senang justru di tengah-tengah situasi yang sulit. Ia sebenarnya ada untuk membackup kita. Halo? Kitab Amsal mengatakan orang benar 7 kali dia jatuh, 7 kali pula ia bangun, saudara. Artinya tidak gampang menyerah. Yang berbahaya kalau dia bangun dan tidak mau bergerak untuk menyambut berkat Tuhan itu sebuah kekalahan. Haleluya. Ya. Yang akhirnya hidup ini kayaknya udah gak ada harapan. Udah putus asa hidupnya. Masa depannya kayaknya terkatung-katung. Gak tahu apa yang akan dituju. Mengerikan itu, saudara. Ya, selanjutnya. Nah, kenapa kesabaran harus dimiliki oleh orang percaya? Lihat firman Tuhan, saudara. Tetapi engkau ya Tuhan Allah apa, saudara? Penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Belum. Berjalanlah, belum. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Betul tidak? Berlimpah kasihnya dan setianya. Berarti, saudara, kenapa kesabaran harus dimiliki oleh orang percaya? Satu, karena kesabaran adalah salah satu sifat Allah. Miliki sifat Allah ini, saudara. Haleluya. Kalau kita miliki sifat Allah ini, kita akan menghasilkan buah roh yang namanya kesabaran. Nah, sifat Allah inilah yang menuntun kita. Kita sadar, oh iya ya, kalau ini menjadi sifat Allah, Dia adalah Bapa kita, maka kita sebagai anaknya harus juga memiliki sifat seperti Bapa. Karakter seperti Bapa, saudara. Kalau enggak, jangan-jangan kita bukan anaknya. Anak-anak gampang. Anak-anak gampang, saudara. Kerjaannya cuma minta-minta aja sama bapaknya. Dia nggak kenal bapaknya betul-betul, tiap hari tanya sama bapaknya, "Pak, besok ada makanan nggak? Besok Bapak bisa kasih makan saya nggak?" Coba anak saudara tiap kali tanya begitu, saudara. Karena anak saudara, lihat ya, anak saudara, hidupnya itu sudah diserahkan total kepada orang tuanya. Dia bergantung penuh kepada orang tuanya. Dia tidak tanya, "Pak, besok makan apa? Lusa makan apa?" Tidak akan tanya, saudara. Mau kebanjiran, dia tidak mengeluh. Malah dia main-main air sama teman-temannya. Karena dia bersyukur halamannya dia di kolam renang. Main percikan air sama teman-temannya, dia malah ketawa-ketawa, ya kan saudara? Mamanya, papanya yang stres, dia mana stres? Karena anak-anak kerjaannya main kok. Betul enggak? Dia udah serahkan hidupnya sama orang tuanya. Dia, saudara, udah pasrah total sama orang tuanya. Dia percaya bahwa orang tuanya sanggup untuk memenuhi segala kebutuhannya. Perhatikan, saudara. Sebagai orang tua, betul kan? Anakmu ndak minta, engkau udah prepare, mempersiapkan kebutuhan anak-anakmu. Bahkan kalau saudara diberkati oleh Tuhan lebih, saudara siapkan anak kita sekolah yang bagus-bagus. Kalau perlu masa depannya juga kita sudah siapkan. Betul enggak? Apalagi Bapak kita di sorga. Tetapi coba anak-anak gampang yang enggak kenal bapaknya kerjanya minta. Kayak pengemis jalanan, saudara pergi ke perampatan jalan, ketemu sama pengemis, dia bilang, "Om, minta dong Om, belum makan. Kasih dong Om, makan Om. Udah 7 hari enggak makan di Tony Romas Om. Tolong dah Om. 1 minggu saya enggak makan di Sushi Tei Om. Ayolah Om. Udah sekian lama Om, udah sebulan enggak makan di Koga Om." Kira-kira saudara ngasih berapa? Halo? 1.000, ya kan? Dia enggak bisa protes, saudara.
Karena dia nggak punya hak tawar-menawar. Dia nggak punya hak tawar-menawar. Halo? Om, kok om cuma ngasih 1.000 sih? Buat beli kerupuk aja kagak bisa om. Kerupuk 2.000 lah om ngasih 1.000. Kira-kira kalau saudara digituin, saudara pasti buka kaca dan bilang, hei pembuat kejahatan, enyah dari hadapanku. Anak bukan, tetangga juga bukan, kenal juga kagak. Terserah yang mau memberi, enggak diberi hak saudara, memberi juga hak saudara, betul tak? Tiba-tiba karena saudara kasih 1.000, ada yang lain datang. Om, permisi juga om ya. Aku tak mau jikalau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berkata cinta. Kok mau kawin lagi, alah kok mau kawin lagi. Kira-kira saudara ngasih bapak? Gope, om pelit deh. Udah wajahnya rusak total. Iblis saja kagak naksir saudara. Betul enggak? Iya. Tapi kalau anak saudara beda. Dia akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia akan membangun komunikasi yang baik. Dia akan terus dialog sama bapaknya saudara. Hubungannya manis, hangat. Halo? Haleluya? Ya. Nah makanya sifat-sifat Allah, sifat-sifat Bapa harus juga melekat di dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, saudara. Kenapa kesabaran harus dimiliki oleh orang percaya? Lihat ayatnya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Katakan sempurna. Dan utuh. Katakan dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa saudara? Ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wah, menarik ayat ini saudara. Sehingga yang kedua saudara, kenapa kesabaran harus dimiliki oleh orang percaya? Karena kesabaran itu mampu menghasilkan buah hidup yang matang. Buah hidup, saudara. Atau kehidupan kita. Nah, kehidupan kita itu bukan sementara saja di bumi. Tetapi selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Target hidup kita di bumi 70 sampai 80 tahun. Maka target itu harus kita penuhi. Karena itu perintah Tuhan. Haleluya. Makanya jangan gampang marah, stres, kehilangan semangat, sungut-sungut, suka berontak. Akhirnya umur gak panjang, pendek. Baru umur 36, kelihatan kayak 63. Stres melulu, ya. Stres aja, bawaannya stres aja. Stres gak sembuh-sembuh, saudara, bisa strip. Strip gak sembuh-sembuh, bisa stop. Innalillahi wa inna silalahi. Kacau dah. Haleluya, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Kira-kira sampai di sini ngerti saudara ya? Amin, kita lanjut ya. Kita lanjut selanjutnya. Kenapa kesabaran harus dimiliki oleh orang percaya? Lihat ayatnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran. Katakan pelajaran. Pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, ketekunan, dan penghiburan dari kitab suci. Jadi hidup itu adalah sebuah proses belajar juga, saudara. Maka belajar kita, saudara, hanya ada dua hal. Belajar dari masa lalu dan belajar untuk mempersiapkan masa depan.
Belajarnya dari siapa? Dari orang-orang setelah kita dan bisa saja sebelum kita. Betul enggak? Setelah kita itu kita belajar dari nabi-nabinya, dari orang-orang sukses. Dan biasanya ya saudaraku sekalian, orang-orang sukses itu memulai biografinya itu dari yang susah. Enggak ada yang langsung enak, langsung tiba-tiba sukses. Enggak. Siapa namanya? Alexander, bukan. Yang punya KFC, itu yang menemukan KFC. Ya itulah. Siapa namanya tadi? Kolonel Sanders. Iya. Kolonel Sanders itu saudara waktu pensiun, dia bikin olahan ayam. Ditawarin sama toko-toko itu nggak ada yang mau terima. Wah nggak ada yang mau terima, ditolak semuanya. Ditolak saudara. Ditolak, udah dibagi-bagiin gratis. Orang bilang ini kurang itu. Tapi justru dengan kritikan itu dia ngolahnya jadi bagus. Dan satu saat ada sebuah toko yang coba-coba gitu. Begitu ditawarkan itu sukses. Itu bukan 100-200 kali saudara. Ratusan kali gitu. Tapi dia tidak kehilangan semangat. Loh udah pensiun loh saudara. Udah tua loh. Baru memulai usaha. Lah saudara masih muda-muda nih. Kalau gampang putus asa gak akan pernah bisa sukses. Contoh yang kedua, penemu bola lampu namanya Thomas Alva Edison. Wah, sampai kuratornya itu saudara yang mendanainya. Karena setiap kali gagal. Sampai 1000 kali gagal. Tiba-tiba temannya tanya begini, Thomas. Tiap kali lu bikin percobaan gagal. Ini gimana nih? Akhirnya kuratornya semua mundur. Tapi dia bilang sama temannya begini. Ini adalah yang ke-1000 saya gagal. Dan saya siap gagal untuk ke-1001 kali. Tetapi pada saat dia bikin sebuah penemuan itu saudara bola lampu. Justru di 1001 kali. Itulah nyala lampu pertama kali dia bisa temukan. Dan akhirnya lewat penemuannya saudara. Dunia yang gelap jadi terang. Bisa tepuk tangan? Artinya apa saudara? Bagi orang-orang yang tidak kehilangan semangat, di depan matanya itu sebenarnya adalah sukses yang menanti dia. Amin. Maka sebenarnya orang Kristen itu tidak perlu takut untuk menghadapi apapun. Kenapa? Karena ada janji firman Tuhan. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Iya. Haleluya saudara. Iya. Kalau saudara sering ngucapin, aduh gagal. Gagal itu sebenarnya adalah sebuah jalan yang berputar. Itu aja. Dia lagi muter-muternya kemana nih kok gak nyampe-nyampe. Itu adalah sebuah jalan yang berputar. Balik lagi saudara, supaya tidak gagal. Amin. Karena di dalam kekristenan tidak pernah ada kata gagal. Makanya orang yang tekun, berarti saudara, ketekunan itu sedang membawa kepada suatu pengharapan yang besar. Haleluya. Ya, makanya yang ketiga, kenapa kesabaran harus dimiliki oleh orang percaya? Karena kesabaran mampu menghasilkan ketahanan. Dan apa saudara? Pengharapan. Jadi orang Kristen tidak boleh kehilangan harapan. Haleluya. Kalau kita sakit masih ada harapan. Apalagi sakit masih umur 40. Dokter udah angkat tangan, umur saya masih 40. Ngapain takut? Masih ada harapan. Kan Alkitab mencatat 70 sampai 80 tahun. Kalau saya diundang ke rumah sakit saudara, biasanya saya tanya sama yang jaga atau yang undang saya, umurnya berapa? Oh dia umurnya udah 69 tahun, Om. Umur 69 tahun, oh masih 1 tahun lagi targetnya. Saya berdoanya enggak penyerahan saudara. Saya berdoa untuk minta kesembuhan sama Tuhan. Kalau umurnya udah 75, saya berdoa. Alkitab mencatat 70 sampai 80 tahun. Ya udah. Saya doa 75 tahun, dia dapat bonus 5 tahun. Tapi Tuhan mau kasih bonus lagi 5 tahun sampai 80. Enggak apa-apa. Saya doain kesembuhan. Enggak boleh dong udah 75. Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tanganmu. Angkat-angkatlah.
dosa kita, saudara. Haleluya. Dokter bilang udah parah penyakitnya, itu dicabut aja infusnya, mati dia. Enggak perlu kita berdoa untuk mati. Kenapa? Kalau saudara, kita percaya Tuhan mampu membuat mujizat, itu bagiannya Tuhan. Biar bagian Tuhan, Tuhan lakukan, bagian kita lakukan. Bagian kita apa? Doa saja. Haleluya. Kesembuhan dan mujizat itu punyanya Tuhan. Biar Tuhan lakukan. Bisa tepuk tangan, saudara? Iya. Jangan membatasi kuasa Tuhan yang tanpa batas itu dengan batasan otak kita yang cuma 1,5 kilo. Otak kita itu kecil, saudara. 1,5 kilo. Mikir alis aja kita bingung. Betul nggak? Rambut bisa panjang, kumis bisa panjang, janggut bisa panjang, alis nggak panjang-panjang. Bulu hidung bisa panjang, alis begitu aja. Udah nggak panjang kita kerok lagi, kan kurang ajar kita, saudara. Halo? Betul tidak? Iya, kita nggak ngerti. Saudara pernah tanya nggak? Oh iya ya, satu klaster ini loh, saudara. Itu aja bisa panjang, ini nggak bisa panjang, bener. Kita bingung mikirnya, iya ya, kromosomnya sama, zatnya sama, saudaranya. Unsur-unsurnya sama. Tumbuhannya beda ya, kita nggak pernah pikirkan, nggak usah dipikirin, itu bagiannya Tuhan, saudara. Halo? Betul nggak? Kalau saudara pikirin bingung kita kan? Ya udah nggak usah dipikirin, udah nggak usah dipikirin, bagiannya Tuhan. Haleluya. Iya. Selanjutnya, saudara, lihat. Hasil orang yang memiliki kesabaran, lihat ya, hasilnya ya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berarti hasil orang yang memiliki kesabaran, satu, besar pengertiannya. Haleluya. Ya, yang kedua, mampu memadamkan perbantahan. Dan yang ketiga, melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu tugasnya berjuang. Bukan berarti perjuangan itu selalu menang. Enggak juga, saudara. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Tetapi pahlawan tidak pernah pudar semangatnya. Itu yang membedakan, saudara. Haleluya. Ya, karena enggak pernah pudar semangatnya, saudara. Maka perjuangan itu enggak pernah gagal di matanya. Itu bedanya. Makanya hidup kita juga harus berani berjuang. Amin. Haleluya. Salah satunya adalah menjadi sabar. Perjuangan kita untuk meraih sukses kesabaran itu. Saudara yang setuju bilang amin. Selanjutnya. Hasil dari orang yang memiliki kesabaran. Lihat. Jika amarah penguasa menimpa engkau. Janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Selanjutnya, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam apa, saudara? Penderitaan. Dan apa, saudara? Kesesakan. Dan apa? Tuh lihat, itu semua kan tidak mengenakan. Betul? Berarti hasil dari orang yang memiliki kesabaran mampu mencegah kesalahan besar. Yang kedua adalah tahan menghadapi penderitaan yang saya sebut tadi, long suffering atau makrotumia. Kalau kita sudah berada dalam puncak posisi ini, saudara, jaga iramanya. Jangan turun, haleluya, supaya dia makin sempurna. Katakan makin sempurna. Mulai sekarang kalau ada orang ngomel-ngomel saudara, udah diem aja, nggak usah ikut ngomel. Setuju? Setuju? Orang mulut-mulutnya dia, kan dia tidak pinjam mulut kita. Mulutnya dia. Biar dia gunakan sepuas-puasnya. Mau dia gunakan untuk apa ya terserah dia. Kita nggak usah ladenin. Walaupun kita dengar. Tapi pendeta omongannya nyelekit. Ngomongannya nggak enak. Ngomongannya menyakitkan. Nggak perlu yang diingat menyakitkan. Karena semua keadaan yang memprovokasi hidup kita. Itu mendatangkan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kalau kita ladeni, saudara, nanti takutnya kita gagal. Halo? Iya.
Dia ngomel-ngomel, ya. Kalau bos ngomel, ya. Kalau salah, saudara, akui kesalahan. Udah salah ngeyel, ngotot, nah itu namanya keras kepala. Nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati, itu namanya orang sombong. Udah salah, mau menang sendiri, nggak mau mengakui kesalahan, sombong namanya. Betul? Haleluya. Iya. Udah begitu miskin lagi lah apa yang mau disombongkan dalam kemiskinannya. Selanjutnya saudara. Oh habis. Sama-sama yuk kita baca. 2 iya. Bersabarlah. Sekali lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sukses buat saudara ya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Amin. Sampai ketemu hari Selasa lagi saudara ya. Puji Tuhan. Sampai hari Selasa tanggal 11.